Asal-usul Selat Nasi. Cerita dari Kepulauan Riau. Pada salah satu wilayah terluar di Indonesia, terdapat sebuah perairan yang bernama Selat Nasi. Selat Nasi merupakan perairan yang memisahkan antara Pulau Subi Besar dengan Pulau Subi Kecil. Dua pulau ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pada zaman dahulu, Pulau Subi Besar dan Subi Kecil belumlah terpisah seperti sekarang. Ada cerita yang menyebabkan terpisahnya pulau tersebut. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Tersebutlah seorang datuk yang sangat kaya raya tinggal di Pulau Subi. Datuk kaya tersebut tinggal bersama istrinya yang bernama Cik Wan dan putri sematawayang mereka, Nilam Sari. Semua orang di Pulau Subi mengenal datuk tersebut dan memanggilnya dengan sebutan Datuk Wan. Nilam Sari yang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa dikenal tidak hanya rupawan, tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Cerita mengenai Nilam Sari yang cantik jelita serta berbudi luhur pun sampai hingga Kesultanan Palembang. Mendengar berita tentang Nilam Sari, Permaisuri memanggil Pangeran Demang Ajijaya, sang putra mahkota. "Anakku, putra mahkota Demang Ajijaya, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu telah mencari ilmu hingga ke pelosok Nusantara. Aku sudah berbicara dengan ayahmu. Sebenarnya, kamu sudah cukup memenuhi syarat untuk menduduki tahta kesultanan. Hanya saja, masih ada satu kekuranganmu." Maafkan Ananda, kira-kira apa yang masih menjadi kekurangan Ananda sehingga Ibunda memanggil Ananda? Kamu belum memiliki istri. Syarat penting untuk menjadi sultan adalah memiliki permaisuri. Ibunda, maafkan putramu ini. Hanya saja belum ada gadis yang memikat hati Ananda. Ibunda mendengar di Pulau Subi sana ada seorang gadis rupawan dan berbudi pekerti luhur. Namanya Nilam Sari. Gadis seperti itu sangat layak menjadi permaisuri. Jika itu kehendak Ibunda, maka Ananda hanya bisa menurut apa yang menjadi kemauan Ibunda. Setelah Pangeran Demang Ajijaya setuju, maka Kesultanan Palembang segera mengirimkan utusan ke Pulau Subi untuk melamar Nilam Sari. Sesampainya di Pulau Subi, para utusan dari Kesultanan Palembang tidak mengalami kesulitan menemukan rumah datuk kaya tersebut. Datuk Wan segera menerima para utusan Kesultanan Palembang di rumahnya. Utusan Kesultanan Palembang segera menyampaikan tujuan kedatangan mereka. Wah, kami sangat tersanjung dengan pinangan dari Kesultanan Palembang. Kami tentu saja menerima pinangan kepada putri kami dari putra mahkota Kesultanan Palembang. Setelah pinangan diterima, Datuk pun menerima seserahan berupa emas berlian. Setelah menerima seserahan, Datuk dan utusan Kesultanan Palembang kembali berbicara untuk menentukan hari pernikahan. Baiklah, kita bersepakat. Hari pernikahan akan dilakukan pada hari 10 bulan Syaban. Mohon kepada rombongan mempelai dari Palembang agar datang tepat waktu. Tidak berselisih hari apalagi bulan. Kami akan datang tepat waktu. Tepat pada hari ke-10 bulan Syafar, rombongan mempelai dari Palembang akan berlabuh di pantai Subi. Kapal yang ditumpangi para utusan Kesultanan Palembang segera kembali berlayar meninggalkan Pulau Subi dengan membawa kabar gembira. Kesibukan segera terlihat di pelabuhan Palembang untuk mempersiapkan mempelai laki-laki menuju Pulau Subi. Setelah persiapan cukup, rombongan mempelai laki-laki segera berangkat dari Palembang menuju Pulau Subi. Pangeran Demang Aji, Permaisuri, dan Sultan menaiki kapal paling besar yang dikawal oleh 4 kapal perang. Perjalanan menuju Pulau Subi tidak semulus yang diharapkan. Di tengah perjalanan, nahkoda kapal melihat badai berada di depan mereka. Sementara itu, mendekati hari 10 bulan Syafar, di kediaman Datuk Wanan kaya raya tersebut,
terlihat kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan. Tidak hanya rumah Datuk Wan yang dihias sangat mewah. Kesibukan juga terjadi di bagian dapur. Para juru masak terbaik di Pulau Subi mengolah beraneka makanan, baik daging maupun kue. Ketika kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan terjadi di Pulau Subi, justru perjalanan rombongan mempelai pria dari Palembang harus terhenti. Nahkoda kapal memilih membelokkan kapalnya ke Pulau Kiabu, yang merupakan pulau terdekat untuk menghindari badai di depan mereka. Nahkoda kapal mengambil keputusan yang tepat. Tidak lama setelah kapal-kapal tersebut membuang sauh di pantai Kiabu, badai besar yang dahsyat menerjang perairan di sekitar mereka. Hujan deras, angin kencang, dan petir yang menggelegar membuat laut bergejolak. Nahkoda, terima kasih. Kamu mengambil keputusan yang tepat. Baginda Sultan, menurut pengalaman saya, badai seperti ini setidaknya akan terjadi dalam 2 hari. Jadi kita harus berhenti di pantai ini untuk sementara. Berarti kita akan terlambat sampai di Pulau Subi. Bersabarlah anakku. Mereka pasti mengerti kondisi kita. Tidak mungkin kita memaksakan diri menerjang badai. Hari ke-10 bulan Syafar pun tiba. Siang telah menjelang dan rombongan mempelai pria dari Palembang tidak kunjung terlihat di pelabuhan. Seharusnya mereka sudah sampai. Kenapa mereka belum juga datang? Sabarlah suamiku, mereka mungkin sedang ada halangan di perjalanan. Hei, kalian berdua, kesini cepat. Iya, Datuk. Ada apa? Kalian berdua pergilah ke pelabuhan. Tunggulah rombongan dari Palembang. Segera kabari aku kalau mereka sampai. Dan kalian jangan kembali sebelum mereka datang. Iya, Datuk. Siap kami laksanakan. Kakanda, kita sudah terlambat 1 hari. Adinda khawatir Datuk Wan mengira kita tidak menepati janji. Lihatlah di luar. Badai tidak kunjung berhenti. Mereka pasti mau mengerti kondisi kita. Sungguh keterlaluan. Sultan Palembang sudah ingkar janji. Aku sangat malu. Jangan marah-marah. Kita tidak tahu halangan apa yang menimpa mereka. Berpikirlah yang baik-baik. Jangan berprasangka buruk begitu. Bagaimana aku tidak marah? Lihatlah, semua undangan sudah pulang tanpa ada acara pernikahan. Dan semua makanan yang kita siapkan menjadi basi. Akhirnya, badai tersebut berhenti. Pada hari ke-12 bulan Syafar, mereka meneruskan perjalanan menuju Pulau Subi. Rombongan mempelai pria dari Palembang sudah terlambat 2 hari. Pada hari ke-13 bulan Syafar, rombongan mempelai dari Palembang pun merapat di Pulau Subi. Lihat, itu kapal-kapal dari Palembang. Rombongan mempelai dari Palembang telah datang. Ayo, cepat kita beritahu Datuk Wan. Ada apa kalian kemari? Awas, jangan bawa berita buruk. Atau kalian aku. Rombongan kapal dari Palembang sudah datang. Lihat tuh, akhirnya mereka datang. Sudah kubilang, tidak mungkin keluarga kesultanan mengingkari janji. Perjalanan mereka pasti mendapat halangan. Hei, Datuk Wan, calon besanmu sudah datang dan kamu masih duduk saja di sini. Apa kamu sudah tidak punya malu? Biar saja. Siapa suruh mereka datang terlambat? Sekalian mereka makan nasi basi itu. Apa? Kamu menyuruh calon suami anakmu makan nasi basi? Mau ditaruh di mana muka kita? Tidak menunggu lama setelah mendarat di Pulau Subi, pernikahan Nilam Sari dengan Pangeran Demang Ajijaya segera dilaksanakan. Setelah pernikahan, terlihat Datuk Wan dan istrinya bertengkar di belakang. Datuk Wan, mereka sudah memberitahu kalau terhalang badai dan terpaksa berlindung di Pulau Kiabu. Engkau masih saja mempermasalahkan keterlambatan mereka. Apa masalah mereka itu bukan urusanku. Mereka datang terlambat dan nasi sudah menjadi basi. Biarkan mereka makan nasi basi itu. Dasar tidak tahu malu. Kalau engkau masih juga bersikeras memberikan nasi basi itu kepada para tamu, ceraikan aku sekarang. Datuk Wan sepertinya tidak mengindahkan ancaman istrinya. Pelayan, keluarkan makanan basi itu dan berikan kepada para tamu. Jangan, ganti dengan masakan yang baru. Kamu boleh tidak punya malu, tapi aku punya. Cepat, berikan masakan basi itu kepada tamu.
Sekarang juga aku menuntut cerai. Datuk Wan sangat marah mendengar ancaman istrinya. Dia mengambil nasi basi dan menghamburkan di depan istrinya. Baiklah, mulai sekarang kita cerai. Hamparan nasi basi ini menjadi batas perceraian kita. Tidak lama setelah Datuk Wan menghamburkan nasi basi di depan istrinya, keanehan pun terjadi. Tanah tempat nasi basi berhamburan pun terbelah memanjang dan semakin lama semakin membesar. Tanah tersebut terbelah memanjang dari timur ke barat. Belahan yang semakin membesar tersebut membuat air laut masuk dan membentuk sebuah selat. Dan begitulah, akhirnya Pulau Subi terbelah menjadi dua. Pulau Subi besar menjadi milik Datuk Wan dan Pulau Subi kecil menjadi milik Cik Wan. Asal-usul Pulau Mas. Kisah dari Provinsi Jawa Barat. Suatu waktu, terjadilah pertarungan sengit yang berlangsung selama berhari-hari. Ketika itu, Raden Wiralodra bertarung melawan Raja Jin yang sangat sakti. Kisah pertarungan Raden Wiralodra melawan Raden Werdinata itu menjadi bagian cerita rakyat dari Indramayu, Jawa Barat tentang asal-usul Pulau Mas. Pada suatu waktu nan lampau, Indramayu merupakan daerah yang masih berupa hutan lebat. Bukan hanya lebat dan penuh binatang buas, hutan tersebut juga dihuni oleh banyak jin. Hingga suatu hari, datanglah seseorang yang bernama Raden Wiralodra, seorang satria yang berasal dari Jawa bagian tengah. Kedatangan Raden Wiralodra bukanlah tanpa tujuan. Dia bermaksud membuka hutan lebat tersebut untuk dijadikan sebuah kota. Tanpa disadari oleh Raden Wiralodra, dua pasang mata mengawasi kedatangannya. Ketika sedang melihat-lihat keadaan hutan tersebut, Raden Wiralodra dikejutkan oleh kedatangan dua sosok jin yang menyeramkan. Siapakah kalian berdua? Kamilah yang seharusnya bertanya padamu. Benar sekali. Siapa kamu ini dan apa tujuanmu datang ke hutan ini? Namaku Wiralodra. Aku datang ke hutan ini dengan tujuan untuk membukanya sebagai pemukiman. Maaf di sana, hal itu tidak bisa kamu lakukan. Hutan ini adalah kekuasaan para jin. Kami tidak akan membiarkan manusia mengusik hutan ini. Kenapa kalian memutuskan seperti ini? Bukankah kita bisa hidup berdampingan tanpa mengusik satu sama lainnya? Kisanak, jika engkau memaksa membuka hutan ini, maka kami akan mencegahnya dengan cara apapun. Sudah ribuan tahun kami mendiami hutan ini dan tidak ada satupun manusia yang berani mengusiknya. Aku datang dengan niat yang baik. Aku datang bukan untuk mengusik kalian para jin. Dan aku tetap pada pendirianku untuk membuka hutan ini. Baiklah, kami terpaksa harus menghentikanmu dengan cara apapun. Bersiaplah. Aku bersiap. Perkelahian manusia melawan jin tidak bisa dielakkan. Ketika perkelahian itu berlangsung dengan seru, sepasang mata tampak sedang mengawasi. Sementara itu, perkelahian tersebut mulai menunjukkan hasilnya. Dua jin yang melawan Raden Wiralodra mulai terdesak. Ketika kedua jin itu semakin terdesak, Ternyata hutan ini terdapat banyak jin. Kamu benar sekali. Ternyata kamu cukup lumayan juga bisa mendesak dua jin itu. Tapi aku tidak yakin jika kamu mampu menghadapi kami bertiga. Jika itu yang seharusnya terjadi, maka aku tidak punya pilihan lain. pertarungan seru manusia melawan jin kembali terjadi. Hanya saja, dua jin yang sudah terdesak itu kini mendapatkan bantuan dari temannya. Meskipun mengeluarkan seluruh kemampuannya, namun tiga jin itu memang bukan lawan sepadan Raden Wiralodra. Pelan tapi pasti, mereka pun mulai terdesak. Meskipun kalah, kami tidak akan menyerah. Kami akan datang lagi dengan bala bantuan yang lebih besar. Tiga jin itu melarikan diri menuju ke sebuah pulau yang berada di sebelah utara hutan. Mereka terbang melintasi sungai dan sampai di sebuah pulau kecil di tengah sungai. Ternyata, mereka menemui Raja Jin yang mendiami pulau tersebut. Kenapa kalian tiba-tiba datang ke sini? Ampun Paduka, ada seorang yang bernama Wiralodra datang ke hutan sana.
Para jin itu menceritakan tentang kedatangan Raden Wiralodra yang berniat membuka hutan. Mereka juga menceritakan kesaktian Raden Wiralodra yang mampu mengalahkan mereka bertiga. Kurang ajar sekali manusia itu. Berani-beraninya dia mengusik kekuasaanku. Cepat, tunjukkan di mana manusia itu. Aku sendiri yang akan turun tangan menghadapinya. Tidak membutuhkan waktu lama, Raja Jin dan anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Raden Wiralodra. Jadi kamu yang bernama Wiralodra? Benar sekali. Dan siapakah kamu ini? Aku adalah Raja Jin, penguasa hutan ini. Kamu tentunya sudah tahu tujuanku kemari. 3 anak buahmu itu pasti sudah menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi. Sepertinya niatmu memang tidak bisa dicegah. Tapi kali ini, kamu akan melawan Raja Jin, bukan jin ingusan seperti mereka bertiga. Baiklah, aku sudah bersiap. Pertarungan kali ini berlangsung lebih sengit. Raja Jin tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi daripada 3 jin sebelumnya. Mereka pun harus bertarung sangat lama dan melelahkan. Namun akhirnya Raden Wiralodra berhasil mendesak Raja Jin tersebut. Ketika Raja Jin itu mulai terdesak, Hei, kalian jangan diam saja. Cepat bantu aku. Raja Jin yang mulai terdesak kini bisa bernafas agak lega. Bantuan dari 3 jin lainnya membuat pertarungan kembali seimbang. Namun, Raja Jin dan 3 anak buahnya masih belum mampu menandingi Raden Wiralodra. Mereka pun kembali terdesak. Kali ini, Raden Wiralodra tidak memberi mereka kesempatan untuk lolos. Para jin itu semakin kewalahan dan terus terdesak. Hingga akhirnya, para jin itu terdesak hingga ke pantai. Berhenti. Baiklah, aku menyerah. Bagaimana aku yakin kamu benar-benar menyerah? Apakah kamu tidak sedang memikirkan rencana untuk membunuhku dari belakang? Raden Wiralodra, Anda pastinya seorang kesatria. Aku benar-benar menyerah. Aku akan membiarkan Anda membuka hutan ini. Hanya saja, Apakah kamu meminta syarat? sebagai pihak yang kalah, tidak sepantasnya aku meminta syarat. Hanya saja, aku mempunyai sebuah permintaan. Aku ingin mendengar permintaan. Silakan Raden Wiralodra membuka hutan ini. Hanya saja, biarkan saya bersama seluruh bangsa jin dan keluarganya menempati sebuah pulau kecil di sana. Saya berjanji tidak akan mengusik siapapun yang kelak akan menempati hutan ini setelah dibuka. Aku sebagai manusia, sudah seharusnya hidup berdampingan secara aman dengan makhluk apapun, baik hewan maupun jin. Tentu saja, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku juga berjanji tidak akan mengganggu kalian. Raja Jin dan seluruh anak buahnya pun pergi mengungsi ke pulau kecil di tengah sungai tersebut. Mereka pun hidup tenang tanpa ada gangguan di pulau tersebut. Di kemudian hari, pulau tersebut memancarkan cahaya berwarna kekuningan di malam hari. Orang-orang yang melihatnya kemudian menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Mas. Asal-usul kolam Sampuraga. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Kolam Sampuraga merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kolam Sampuraga pun memiliki kisah asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang pemuda bernama Sampuraga. Pemuda itu dikenal sangat rajin dan tekun. Karena tidak memiliki lahan sendiri, Sampuraga bekerja sebagai petani penggarap di sebuah ladang milik orang lain. Sampuraga hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal ketika Sampuraga masih kecil. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk yang sudah reot. Siang itu, hari sangat terik. Seperti biasanya, pemilik ladang datang membawakan makan siang untuk Sampuraga. Sampuraga, aku lihat kamu ini anak yang sangat rajin. Selain itu, kamu punya ketekunan dalam bekerja. Kalau boleh aku sarankan, kamu sebaiknya merantau ke daerah yang penduduknya hidup makmur. Apalagi usiamu saat ini masih sangat muda. Tapi apakah Tuan tahu daerah mana yang penduduknya hidup makmur? Tidak jauh dari sini ada daerah yang bernama Mandailing.
Para penduduknya memiliki sawah dan ladang yang subur. Mereka juga bisa mendapatkan emas dengan cara mendulang di sungai. Selain subur, daerah itu juga dikenal kaya akan emas. Sepulangnya dari bekerja, Sampuraga segera berbicara dengan ibunya. Ibu, aku mendengar ada sebuah daerah yang penduduknya sangat makmur. Daerah tersebut bernama Mandailing. Setiap penduduknya memiliki sawah dan ladang. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan dengan cara mendulang emas di sungai. Tanah mereka selain subur juga mengandung emas yang melimpah. Terus, apa rencanamu? Ibu, aku bermaksud untuk merantau ke daerah tersebut. Siapa tahu nasib kita akan menjadi lebih baik. Apakah ibu mengizinkan? Baiklah Sampuraga, demi masa depanmu, ibu mengizinkan. Meskipun ibu khawatir, tidak akan bisa bertemu lagi karena ibu sudah sangat tua. Beberapa hari kemudian, Sampuraga pun berangkat menuju Mandailing. Ibu Sampuraga melepas kepergian anak satu-satunya dengan hati yang cemas. Setelah berjalan seharian penuh, Sampuraga akhirnya bertemu dengan daerah yang penuh dengan sawah nan hijau dan sungainya yang mengalirkan air jernih. Ketika sedang mengagumi sawah-sawah nan hijau itu, tiba-tiba Sampuraga dikejutkan oleh suara yang memanggilnya. Hei anak muda, siapa engkau? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Sampuraga pun menyebutkan nama dan asal desanya. Dia juga menyebutkan alasannya datang ke tempat itu. Baiklah. Kau ikut aku sekarang. Akan kutunjukkan negeri Mandailing. Kamu sekarang berada di pinggiran Mandailing. Belum sampai ke pusat negerinya. Terima kasih, Tuan. Sampailah mereka di negeri Mandailing. Nah, inilah negeri Mandailing. Bagaimana menurutmu? Sungguh negeri besar nan ramai. Baru kali ini saya melihat negeri yang demikian besarnya. Hingga akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah yang besar dan mewah. Kau lihatlah rumah ini. Bagaimana menurutmu? Sungguh rumah yang sangat besar, indah dan mewah. Rumah siapa ini, Tuan? Ini adalah rumah. Wah, benarkah? Luar biasa. Pasti Tuan adalah seorang saudagar yang kaya raya. Biasa saja. Aku ini hanya pedagang kecil-kecilan dan memiliki beberapa petak sawah. Tempat kita berjumpa adalah sawahku. Kebetulan saja aku sedang ingin melihat hasil kerja para pembantuku. Nah, sekarang masuklah ke rumahku. Tentunya kau lapar dan haus. Aku punya makanan. Semoga kamu menyukainya. Iya, Tuan. Terima kasih. Orang yang ditemui Sampuraga di pinggir sawah itu ternyata seorang saudagar yang kaya raya. Sampuraga juga sangat heran. Meskipun kaya raya, saudagar itu ternyata sangat baik dan bahkan memberinya makan. Nah, Sampuraga, bukankah kamu datang ke negeri ini untuk mencari pekerjaan? Iya, Tuan. Saya ingin bekerja untuk membahagiakan ibu saya di kampung. Kamu sungguh anak yang berbakti. Bagaimana kalau kamu bekerja di tempatku ini? Wah, benarkah, Tuan? Tentu saja. Jika kamu rajin dan bisa dipercaya, aku tidak akan segan-segan menaikkan gajimu. Mulai hari itu, Sampuraga bekerja di rumah saudagar. Dia mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh saudagar, mulai dari membersihkan rumah hingga mencangkul sawah. Sampuraga bekerja sangat rajin dan tekun. Sampuraga, antarkan beberapa barang ini ke pedagang langganan di pasar. Jangan lupa, kamu minta uangnya sekalian. Baik, Tuan. Tuan, ini ada kiriman barang dari Tuan saudagar. Oh iya, terima kasih. Ini sekalian aku titip uangnya. Sampaikan kepada Tuan saudagar ya. Iya, Tuan. Akan saya sampaikan. Sampuraga, apakah barang itu sudah kamu kirimkan? Sudah, Tuan. Ini uang yang diberikan oleh pedagang di pasar. Baiklah, terima kasih. Iya, sama-sama, Tuan. Anak itu sepertinya bisa dipercaya. Keesokan harinya, saudagar itu menyuruh Sampuraga mengantarkan dagangan ke pasar. Sampuraga ternyata memang bisa dipercaya. Sehingga sejak hari itu, Sampuraga memiliki tugas mengantarkan barang dagangan ke pasar. Sampuraga, kamu benar-benar pemuda yang rajin dan tekun. Selain itu, kamu juga bisa dipercaya. Nah, bagaimana kalau aku memberimu sejumlah uang untuk modal berdagang?
Sampuraga tidak melewatkan kesempatan itu. Dia pun menerima bantuan modal dari saudagar yang digunakannya untuk berdagang di pasar. Usaha Sampuraga berkembang pesat. Keuletannya dalam berdagang membuatnya mampu mengembangkan dirinya menjadi pedagang besar. Dalam beberapa tahun saja, Sampuraga sudah mampu memiliki rumah besar meskipun tidak sebesar milik saudagar. Sampuraga, sungguh hasil kerja kerasmu tidak sia-sia. Sekarang kamu sudah memiliki rumah yang sangat bagus. Ini semua berkat bantuan dan bimbingan dari Tuan. Nah, ada hal penting yang akan aku sampaikan. Anakku hanya satu dan seorang perempuan. Bagaimana jika aku nikahkan kamu dengan anakku? Sampuraga pun menyetujui menikah dengan anak gadis saudagar. Hari pernikahan segera ditentukan. Beberapa hari menjelang pernikahan, kesibukan terlihat di rumah saudagar. Rumah itu dihias sedemikian rupa untuk acara pesta pernikahan putrinya dengan Sampuraga. Berita tentang pernikahan itu tersebar luas, bahkan sampai ke kampung halaman Sampuraga. Pemilik ladang yang pernah menjadi majikan Sampuraga itu pun memberitahu ibu Sampuraga. Nenek, apakah engkau sudah dihubungi oleh Sampuraga? Bukankah dia akan menikah dengan anak saudagar di Mandailing? Benarkah? Aku bahkan tidak tahu sama sekali. Lagi pula, apakah benar yang kamu maksud itu Sampuraga anakku? Tentu saja, Nek. Perempuan yang akan dinikahi Sampuraga itu adalah putri dari saudagar kaya raya dan terkenal, sehingga hampir semua orang mengetahuinya. Selepas kepergian si pemilik ladang, ibu Sampuraga termangu seolah tidak percaya. Kalau benar Sampuraga yang menikah, tentunya dia sudah mengabariku. Tapi, apakah dia sudah lupa pada ibunya? Sebaiknya, besok aku datang saja ke Mandailing untuk memastikan. Hari pernikahan Sampuraga dengan putri saudagar pun tiba. Pesta pernikahan digelar dengan besar-besaran dan sangat mewah. Hampir semua pejabat dan para saudagar mendapatkan undangan. Sementara itu, ibu Sampuraga yang datang dari kampung telah sampai di Mandailing. Dia terlihat sangat letih setelah berjalan jauh. Dia pun bertanya kepada orang tempat pernikahan Sampuraga. Akhirnya, ibu Sampuraga menemukan rumah tempat pesta pernikahan. Dia melihat dengan seksama untuk memastikan apakah benar itu Sampuraga anaknya. Sampuraga, kenapa tidak memberitahu ibu kalau engkau menikah? Semua yang hadir pun terkejut ketika melihat seorang perempuan tua memanggil Sampuraga. Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati. Pengawal, bawa perempuan tua itu pergi dari sini. Alangkah terkejutnya ibu Sampuraga mendengar perkataan anaknya. Dia benar-benar tidak menyangka. Nah, perempuan tua, kamu tinggal di sini saja. Jangan kembali ke pesta pernikahan Tuan Saudagar. Kalau masih keras kepala, kami tidak segan berbuat kasar padamu. Dalam kesendirian di tempat yang sepi itu, ibu Sampuraga hanya bisa menangis melihat anaknya telah mengingkarinya. Di tengah kesedihannya yang memuncak, ibu Sampuraga pun berdoa. Ya Tuhan, kenapa anakku bisa menjadi durhaka? Berilah pelajaran kepadanya, karena telah durhaka kepada ibunya. Tidak lama setelah ibu Sampuraga berdoa, terjadi gempa yang dahsyat di tempat pesta pernikahan. Semua yang hadir di pesta pernikahan itu panik dan berlarian menyelamatkan diri. Sayangnya, tidak ada yang selamat dari gempa tersebut. Bahkan, tempat pesta itu benar-benar hancur dilanda gempa dan berubah menjadi kolam yang airnya panas. Kolam tersebut kemudian dikenal dengan nama Kolam Sampuraga, sebagai pelajaran bagi semua orang agar tidak durhaka kepada ibunya. Sedangkan ibu Sampuraga yang sedih dan kecewa dengan sikap anaknya, memilih pulang ke kampungnya dan melanjutkan sisa hidupnya di sana. Kutukan Raja Mintin. Kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Kalimantan.
Sungai yang memiliki panjang hingga 600 km ini dikenal juga dengan nama Sungai Biaju Besar atau Sungai Dayak Besar. Sungai Kahayan juga dikenal dengan keindahan panoramanya. Sungai yang membelah kota Palangkaraya ini memiliki potensi wisata berupa susur Sungai Kahayan. Susur Sungai Kahayan tidak hanya menikmati keindahan sungai, tetapi juga keindahan alam di sekitar sungai, serta kehidupan masyarakat sekitar yang masih mempertahankan tradisi serta adat mereka. Banyak cerita rakyat yang lahir dari Sungai Kahayan. Masyarakat suku Dayak yang berdiam di sekitar sungai memiliki banyak cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat tersebut adalah Kutukan Raja Mintin. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang berada di dekat hilir Sungai Kahayan. Ketika itu, kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Mintin. Raja Mintin memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram. Hingga suatu hari, permaisuri yang telah menemaninya selama puluhan tahun memimpin negeri harus berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Kepergian permaisuri membuat Raja Mintin terpukul. Hatinya menjadi sedih dan wajahnya selalu murung. Penasehat, semenjak istriku meninggal, aku tidak bisa lagi memimpin kerajaan dengan baik. Aku juga sering mengalami sakit-sakitan. Karena itu, aku akan berlayar ke hulu untuk melupakan kesedihan dan menyehatkan tubuhku. Maaf Baginda, lantas siapakah yang akan memimpin kerajaan ini? Akan kuserahkan kerajaan ini kepada kedua putra kembarku, si buaya dan si naga. Dan kamu sebagai penasehat, bantulah mereka menjalankan pemerintahan selama aku pergi. Raja Mintin memiliki sepasang anak laki-laki kembar. Kedua anaknya tersebut diberi nama Naga dan Buaya. Naga dan buaya, besok ayah akan pergi berlayar ke. Untuk sementara, roda pemerintahan ayah serahkan kepada kalian. Selain itu, juga sebagai pembelajaran kepada kalian bagaimana cara mengelola sebuah negara. Jika kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada penasehat. Setelah menyerahkan pemerintahan kepada kedua putranya, Raja Mintin pun berlayar ke arah hulu Sungai Kahayan. Masalah baru pun muncul. Kedua putra Raja Mintin ternyata memiliki sifat yang berbeda. Setelah ditinggal Raja Mintin, sifat asli naga pun muncul. Naga memiliki perangai yang buruk. Dia hanya bermalas-malasan, hidup mewah, dan suka berjudi. Sedangkan buaya adalah sosok yang sederhana, bertanggung jawab, dan peduli dengan kepentingan rakyatnya. Karena gaya hidupnya yang bermewah-mewahan, harta kekayaan naga pun mulai habis. Naga pun mulai menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh ayahnya untuk memeras rakyat. Berulang kali naga memungut upeti secara paksa kepada rakyatnya. Rakyat yang ketakutan memenuhi permintaan naga. Jika ada rakyat yang berani membangkang, maka naga dan prajuritnya tidak segan-segan bertindak secara kasar. Tidak tahan dengan perilaku naga, para rakyat yang menjadi korban naga melapor kepada buaya. Buaya yang mendapat laporan rakyatnya menjadi sangat marah kepada naga. Keesokan harinya, buaya secara diam-diam mengikuti naga. Buaya tidak ingin bertindak gegabah. Dia ingin membuktikan secara langsung perilaku naga. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri perilaku naga, buaya dilanda rasa amarah yang amat sangat. Namun, dalam kondisi marah, buaya masih bisa berpikir jernih. Dia kemudian menemui penasehat kerajaan untuk meminta pertimbangan. Perilaku Pangeran Naga memang sangat mengkhawatirkan. Jika Baginda Raja mengetahuinya, beliau pasti akan sangat murka. Saya menyarankan agar Pangeran Buaya mengajak Pangeran Naga berbicara dari hati ke hati dengan pikiran yang jernih. Karena hal ini menyangkut keselamatan rakyat. Saya sangat berharap Pangeran Buaya bisa membujuk Pangeran Naga agar kembali ke jalan yang benar. Buaya yang agak mereda kemarahannya setelah menemui penasehat, segera mencari naga. Ada apa?
Aku mendapat laporan dari rakyat bahwa kamu mengambil upeti dengan paksa. Bohong. Mereka itu para pembohong. Biarkan aku selesai bicara. Baiklah, lanjutkan. Setelah mendapat laporan itu, aku diam-diam mengikuti. Dan ternyata apa yang mereka katakan benar. Kamu telah mengambil upeti dengan paksa. Bahkan kamu bertindak kasar kepada mereka yang berani melawanmu. Sepertinya percuma saja aku menyangka. Ya, memang benar. Lalu apa urusanmu kalau aku berbuat seperti itu? Kamu itu pangeran kerajaan. Tugasmu adalah melindungi rakyat, bukan malah memerasnya. Aku bebas berbuat sekehendak hatiku karena aku adalah pangeran. Aku mohon kamu segera menghentikan perilakumu yang menyengsarakan rakyat. Sepertinya pembicaraan naga dan buaya tidak menemukan titik temu. Naga bersikeras dengan sikapnya, sedangkan buaya berupaya sebisa mungkin menyadarkan naga. Dan akhirnya, sepertinya tidak ada cara lain. Aku harus memaksamu dengan kekerasan. Aku tidak takut padamu. perkelahian buaya dan naga tidak terelakkan. Bahkan prajurit kerajaan pun terbagi menjadi dua kubu buaya dan kubu naga. Korban jiwa pun bergelimpangan di sekitar istana. Sementara itu, Raja Mintin pun kembali dari pelayarannya. Betapa terkejutnya Raja Mintin melihat istana yang kacau balau akibat perkelahian naga dan buaya. Raja Mintin dengan penuh wibawa berjalan tenang memasuki istana yang sedang kisruh tersebut. Jadi, ini hasil dari kepercayaan yang kuberikan kepada kalian. Kalian berdua sungguh mengecewakanku. Karena kalian berdua telah membuatku marah, maka aku akan mengutuk kalian. Kamu, naga, jadilah naga yang sesungguhnya. Dan kamu, buaya, jadilah buaya yang sesungguhnya. Saat itu juga, kedua putra Raja Mintin berubah menjadi naga sungguhan dan buaya sungguhan. Kamu, buaya, karena kesalahanmu lebih sedikit, kamu boleh tinggal di dekat sini. Hiduplah di Sungai Kahayan dan jagalah sungai itu. Dan kamu, naga, karena kesalahanmu sangat besar, kamu harus pergi jauh dari tempat ini. Tinggallah di Sungai Kapuas. Di Pulau Kalimantan, terdapat dua sungai yang bernama Kapuas. Sungai Kapuas yang menjadi tempat tinggal naga masih termasuk wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan Sungai Kapuas satunya berada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat merupakan sungai terpanjang di Indonesia.